Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot tuh. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 5 November 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 5 November 2024. Oke, orang yang saat ini kamu pikirkan, ini kayaknya lagi mengenang-enang kamu nih ya, lagi memikirkan kamu, mengenang masa lalu yang pernah sempat ada di antara kalian ya, yang sempat kalian jalani. Intinya orang ini masih sering kepikiran kamu ya, apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia di masa lalu. Terus juga aku lihat di sini dia kayak sudah mulai belajar dari apa yang telah terjadi. Misalkan apa nih? Misalkan kalian saat ini COVID, berarti saat ini kalian berpisah ya. Aku lihat di sini kalian berpisah, terus itu saat ini ya, terutama hari ini dia kayak mikir, kenapa sih sampai kita berpisah? Apa yang membuat kamu akhirnya memilih untuk berpisah dengan dia? Kenapa kamu sekarang meninggalkan dia? Kenapa kamu mengambil keputusan ini, keputusan berpisah ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa sampai kamu seperti ini gitu ya? Dia flashback lagi tuh, ingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Oh, ternyata begini, oh ternyata begitu, oh ternyata kamu terluka, ternyata kamu tersakiti oleh dia, bla bla bla. Intinya ya dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu dan saat ini sudah membuat persepsi ya, sudah membuat persepsi. Jadi kenapa sampai kamu sekarang itu meninggalkan dia atau memilih berpisah dengan dia? Aku melihat seperti ada keinginan dari dia untuk bersatu kembali dengan kamu. Ya, bahkan mungkin ada yang pengen menikah denganmu atau bersatu kembali menjalin suatu hubungan dengan kamu. Karena kalau aku lihat, kalau ini masalah tentang perasaan, of course aku lihat di sini dia ada cinta terhadap kamu. Ada rasa sayang terhadap kamu, bahkan perasaannya itu masih sampai sekarang. Walaupun kalian saat ini sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tapi aku lihat ada cinta abadi ya, ada pengabdian rasa cintanya terhadap kamu gitu. Kalau masalah tentang perasaan cuman kalau aku lihat memang saat ini entah ini kamu atau dia memang kayaknya lagi have fun, lagi pengen have fun sama teman-teman, lagi pengen senang-senang dan menjalani hidup melajang. Jadi kemungkinan siapapun di antara kalian yang saat ini lagi lajang ya, lagi tidak ada pasangan, lagi sendiri, itu lagi pengen have fun aja sama teman-teman, pengen main ke sana sini, pengen liburan ke sana sini, atau apalah yang membuat kalian bahagia, atau belanja, atau traveling, naik gunung, ke pantai ya, karena di sini aku lihat ada pantai, kemungkinan ada yang lagi ke pantai gitu. Jadi siapapun kalian yang masih single, yang masih melajang sendiri, ini kayak pengen have fun aja gitu dengan teman-teman, dengan diri sendiri, menikmati momen saat-saat masih melajang ya, menikmati fokus dengan diri sendiri seperti itu. Jadi kemungkinan kamulah yang di sini melajang, karena di sini aku lihat dia ngerasa kamu kayak lagi have fun gitu ya, lagi mencoba untuk have fun dengan dirimu sendiri, dengan keadaan singlemu. Terus juga dia lihat kayak kamu seperti membatasi diri atau kayak menolak ya untuk untuk mengekspos keadaanmu, atau bukan, kalau misalkan tidak mengekspos berarti kayak kamu sedang memberikan batasan ya untuk dia datang ke kamu, atau untuk dia berinteraksi lagi dengan kamu, untuk dia berkomunikasi dekat lagi sama kamu. Jadi kayak kamu itu membatasi diri ke dia
gitu ya. Karena aku lihat di sini dia pun merasakan bahwa sepertinya kamu benar-benar sakit hati gitu, sakit hati gitu ya sama dia. Makanya di sini kamu kayak menghindari komunikasi dengan dia. Kamu seperti tidak mau lagi berurusan dengan dia. Dia merasa kamu saat ini tuh memang masih kesel banget sama dia. Itu yang dia rasakan saat ini ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia sadar dengan keadaanmu sekarang, kenapa sampai kamu tuh kayak tidak mau berkomunikasi dengan dia. Mungkin memang sudah ada pemblokiran, atau ya kamu kayak apa ya, menutup diri, menghindari dirimu dari dia gitu. Jadi ini yang dia rasakan, atau ya yang dia tahu gitu ya, yang dia rasakan, yang dia pikirkan, yang ada di perspektif dia, bahwa kamu itu sakit hati sama dia, terus itu juga kamu kesel sama dia, kamu marah sama dia, sehingga kamu menghindari dia, memberikan batasan terhadap dia, dan tidak mau berurusan lagi dengan dia. Dan aku lihat kemungkinan ya, ini bukan hanya kemungkinan sih, tapi memang yang membuatmu merasa sakit hati adalah karena kamu berdealing dengan seseorang yang memberikan hubungan karmik ya. Jadi mungkin dia sudah memiliki pasangan sah, atau dia mungkin punya pasangan, atau bisa jadi mungkin dari dulu ya hubungan kamu dengan dia itu on off terus. Ternyata ya ada banyak pilihan di luar sana. Dia punya banyak pasangan, dia punya banyak pilihan, ada si A, si B, si C, dan hubungan kalian putus nyambung terus, atau on off terus ya karena dia ada yang lain. Ya, hubungan ini karma, jadi dijalani pun sakit, walaupun saling mencintai, tapi kalau dijalani sakit gitu ya. Makanya di sini aku lihat entah ini kamu memang benar-benar benci sama dia ya, tapi yang pasti di sini hubungan ini benar-benar memicu kebencian, memicu perspektif yang menyakitkan seperti itu ya, sehingga ya mau nggak mau melepaskan ya. Karena kalaupun dijalani kayak apa ya, kalian tidak bahagia atau kamu tidak bahagia ya, kamu merasa kacau, hubungan ini juga terasa sangat kacau. Jadi kemungkinan hubungan kalian ini juga nggak bertahan lama ya, hubungan kalian cepat berlalu. Jadi kalau aku lihat hubungannya mungkin walaupun on off ya, tapi cepat singkat gitu loh. Mungkin hanya seminggu kalian itu adem ayemnya, tahu-tahu dia udah selingkuh lagi, udah ada sama yang lain lagi, kayak gitu ya. Jadi hubungannya singkat, cepat berlalu seperti itu. Ya, akhirnya aku lihat di sini hubungan kalian memang sudah berakhir. Kalian seperti sudah memulai awalan baru lagi di kehidupan kalian. Kalian sudah membebaskan diri dari hubungan yang toksik, dari orang yang red flag. Bahkan kalau aku lihat sih mungkin ini bukan hanya sekedar red flag, tapi black flag ya. Jadi kayak udah nggak bisa ditangguhkan lagi. Ini benar-benar kacau ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin tidak pernah mau berubah ya. Terus itu ya kelakuannya gitu-gitu terus, selingkuhin kamu terus gitu kan. Makanya di sini aku lihat memang kamulah yang mengakhiri hubungan ini, dan kamu sendirilah yang membebaskan dirimu dari hubungan yang toksik. Aku lihat ada akhir dari hubungan kalian yang tragis. Nah, maka dari itu ya, inilah yang membuat dia itu kayak masih sering kepikiran kamu, terutama hari ini ya, karena kisah percintaan kalian endingnya tuh nggak bahagia atau tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Jadi dia merasa hubungan kalian ini tragis gitu loh, berakhir begitu saja. Bahkan mungkin juga dengan tidak baik-baik saja, dengan tidak baik-baik kalian berpisahnya seperti itu kan. Intinya aku lihat ada tragis ya hubungan kalian. Ya gimana nggak tragis ya, capek kali ya kamu diselingkuhin terus, selalu berantem sama dia, selalu bertengkar ya sama dia, selalu mengharapkan dia untuk berubah, selalu mengharapkan dia untuk mengerti kamu, tapi ya buktinya nggak ada juga perubahan dari dia atau pengertian dari dia. Tidak mau juga dia selesai dengan selingkuhannya kayak gitu ya. Jadi aku lihat memang hubungan kamu dengan dia berakhir secara tragis. Dan aku lihat memang di sini ada transisi ya, ada transisi yang terjadi ya, dari
yang tadinya bucin sekarang bertransisi menjadi seseorang yang lebih tegas, lebih kuat, lebih berani untuk meninggalkan, lebih berani untuk fokus dengan diri sendiri, seperti itu ya. Oke, aku melihat di sini akan ada keberlimpahan bagi kalian ya. Kalau di sini kalian mau berpikir positif ya, maka apapun yang kalian harapkan, terutama tentang materi, ini akan terwujud. Kalian akan bisa merasa bersyukur, merasa berkah, merasa bahagia ya. Aku lihat di sini akan ada rezeki bagi kamu dan dia. Ya, akan ada rezeki masing-masing. Yang penting di sini kalian harus bisa berpikir positif, punya pola pikir yang positif, maka keberlimpahan itu akan datang terutama secara materi. Ya. Oke, kita lihat lagi situasi yang lain. Aku melihat nampaknya orang ini atau si dia ini itu mungkin terhubung dengan kamu melalui internet atau melalui media sosial ya. Yang pasti di sini aku lihat mungkin sebagian besar dari kalian ini itu mungkin kenal ya dari media sosial atau dating apps atau ya yang sejenisnya. Yang pasti di sini hubungan kamu dengan dia itu lebih banyak berinteraksi lewat jejaring sosial atau internet yang semacam itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini kayak dia ini masih sering stalkingin kamu ya lewat media sosialmu atau ya apalah ya, pokoknya yang berhubungan dengan internet ya, jejaring sosial seperti itu. Ada perasaan yang datang dan pergi ya, come and go yang dia rasakan saat ini, seperti ya kayak nggak nyaman ya, tiba-tiba rindu, tiba-tiba hampa, tiba-tiba pengen ketemu, tapi tiba-tiba rasa takut untuk bertemu, seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh kayak emosi dia nggak stabil, karena yaitu ada perasaan yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hampa, tiba-tiba hilang, seperti itu ya. Tiba-tiba kangen kamu, tiba-tiba terasa hampa, terasa sunyi, sepi, sendirian, seperti ditinggalkan. Nah, seperti itu. Ya, aku melihat di sini dia masih selalu terfokus sama kamu. Ya, dia masih sering stalkingin kamu. Dia masih merasa terpesona sama kamu. Dia masih ya melihat apa yang terjadi dengan kamu, pergerakan kamu, apa yang selama ini kamu lakukan, ya, terutama di media sosial ya. Apalagi kalau misalkan LDR ya mau nggak mau kan dari media sosial. Tapi kalau misalkan kalian dekat ya, entah mungkin sekantor atau sedaerah, sekampung kayak gitu, ya mungkin dia melihat kamu dari kejauhan kayak gitu. Oke, aku melihat nampaknya kamu ini terperangkap dalam hubungan yang apa ya, bermasalah ya, terperangkap dengan hubungan atau dengan seseorang yang lagi bermasalah dengan masalah keuangan atau kehamilan. Mungkin dia menghamili seseorang atau dia dihamili oleh seseorang gitu ya, sama pasangan dia yang lain ya. Ada MBA mungkin di sini, atau kalau nggak masalah tentang MBA ya kehamilan tidak diinginkan ya, berarti dengan masalah keuangan. Mungkin keuangan dia belum stabil, mungkin dia memang fokusnya itu ya di materi ya, masih fokusnya sebagian besar itu di materi. Aku lihat di sini
Jadi tergantung ya dari mana nih apa namanya ceritanya kalian. Ini ada hubungannya dengan kehamilan atau keuangan ya. Atau juga bisa jadi mungkin orang ini juga apa ya? Apa sih gairah seksualnya itu tinggi ya kalau aku lihat di sini. Orangnya tuh kayak ganjen, hiperseks atau yang semacam lah itu, yang semacam itulah ya. Itu aku lihat di sini. So, kalau memang kamu berdealing dengan seseorang yang seperti itu, punya gaya hidup seks bebas yang semacam itu ya, lebih baik hati-hati sih kalau mau berhubungan dengan dia atau punya hubungan gitu sama dia gitu ya. Oke, di sini bahkan ada Archangel Michael ya. Berarti di sini kalian itu sebenarnya dipisahkan oleh dia, atau kamu sampai berani ya menetapkan diri, menetapkan keyakinan hatimu untuk berpisah dengan dia itu karena memang atas perlindungan semesta gitu. Jadi memang semesta atau Tuhan itu memang menginginkan kalian untuk jauh dari dia. Sebenarnya kalian itu dilindungi agar tidak berhubungan dengan orang yang macamnya seperti ini gitu ya. Karena ya rugi gitu loh ya, apalagi kalau misalkan kamu benar-benar berdealing dengan seseorang yang punya gaya hidup seks bebas seperti itu ya. Itu nggak bagus untukmu gitu. Jadi makanya sebenarnya kalian dipisahkan dari dia itu memang atas perlindungan dari semesta. Semesta itu ingin melindungi kamu dari orang yang macam ini gitu loh ya, kalau aku lihat di sini. Oke, kemudian aku lihat nampaknya si dia ini kayak lagi ada sesuatu yang memang harus dia fokuskan dulu, terutama hubungannya dengan keluarga ya. Ya, ini aku lihat memang berurusan dengan yang memiliki ikatan darah dengan dia. Ya, mungkin anaknya, mungkin orang tuanya. Ya, aku lihat di sini ada hubungan dengan yang memiliki tali ikatan darah sama dia, dan inilah yang memang harus dia fokuskan terlebih dahulu. Ya, kalau misalkan di sini dia duda atau janda ya, punya anak, nah berarti mungkin dia harus benar-benar cari uang ya untuk membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya, seperti itu. Atau kalau misalkan dia ya bukan duda, belum punya anak, berarti aku lihat di sini ada sosok orang tua, ibu, adik ya, bisa jadi adik juga ya, yang mungkin butuh dibiayai, butuh disekolahkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku lihat kayaknya ada beban, ada suatu tanggungan yang harus dia selesaikan, yang harus dia prioritaskan saat ini ya. Aku lihat di sini. Aku lihat kayak kemungkinan kedepannya dia kayak ingin memohon sama kamu, atau ingin tawar-menawar, atau ingin berdiskusi, memohon, ya semacam itulah ya. Dia pengen menawarkan kembali, pengen kayak ya intinya pengen balikan lagi kayak gitu deh, tawar-menawar dengan kamu atau berdiskusi dengan kamu untuk bisa bersatu kembali, memulai lagi dengan kamu. Kayak gitu aku lihat di sini. Tapi ini baru ekspektasi ya, baru keinginan, belum terjadi ya, belum terjadi. Jadi ada suatu keinginan dari dia nanti ke depannya, kayaknya dia mau berunding lagi nih dengan kamu, atau datang lagi menawarkan suatu hubungan kah, atau menawarkan solusi kah dari masalah hubungan kalian, atau gimana. Pokoknya nanti kayak ada tawar-menawar dengan dia. Seperti itu ya, ada negosiasi, ada keinginan untuk memohon padamu, seperti itu. Oke. Kita lihat lagi bagaimana perasaan dia saat ini terhadap kamu.
Oke. Kalau aku lihat di sini, dia sebenarnya memang masih sangat-sangat tertarik sama kamu. Dia masih sangat-sangat, ya, masih sangat-sangat ingin tetap bersamamu, seperti itu ya. Masih belum bisa untuk benar-benar melepaskan kamu. Tapi nampaknya situasilah yang membebani dia, sehingganya tuh nggak bisa hanya berfokus padamu, gitu ya. Apalagi di sini dia masih punya beban, beban keluarga, beban anak, orang tua, adik, atau siapapun yang berhubungan dengan ada ikatan darah dengan dia ya. Seperti itu. Terus itu juga dia pun berharap, dia tuh pengen juga loh, dia itu pengen situasinya nggak kayak gini gitu. Dia pengen situasinya tuh berubah, nggak seperti ini, berbeda dengan sekarang yang kok sesulit ini gitu loh. Kenapa nggak bisa dijalani aja bareng-bareng ya, dia bisa fokus di karir, di keuangan, di keluarga, tapi juga bisa fokus hanya sama kamu gitu. Dia juga pengen kayak gitu, tapi ya nyatanya, faktanya, realitanya tidak seperti itu, tidak bisa seperti itu gitu ya. Terus itu saat ini ya, aku lihat di sini kayak dia udah nggak mau peduli lagi dengan omongan-omongan orang yang bilang bahwa kamu beginilah, bahwa hubungan kalian tidak cocok lah, bahwa pokoknya ada gosip-gosip lah ya tentang kamu dengan dia atau hubungan kalian berdua. Dia sudah tidak mau lagi peduli. Yang dia yakini adalah apa yang dia rasakan dan apa yang memang saat ini dia prioritaskan aja dulu gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia kayak lagi cuek dengan keadaan luar yang tidak ada hubungannya dengan apa yang saat ini dia fokuskan atau yang dia prioritaskan, kayak gitu ya. Omongan-omongan orang tuh kayak bodo amat gitu. I know I mess up everything ya. Dia tahu, aku melihat di sini dia sudah kehilangan segalanya. Ya, kehilangan segalanya itu ya dalam hal apa? Kalau misalkan ini dari hal percintaan dia bersama kamu adalah ya dia kehilangan kamu, dia kehilangan rasa kepercayaan dari kamu, dia kehilangan kasih sayang kamu, dia kehilangan sosok kamu yang selalu bucin sama dia, ya, yang selalu ada untuk dia sudah kehilangan kamu gitu. Dia ngerasa itu. Dan kalau dalam hal lainnya, misalkan materi, karir, ya mungkin dia juga kehilangan peluang, kehilangan kesempatan, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak banyak hal-hal yang hilang dari hidupnya. Oke, kemudian it was my fault but I blame you. Ya, di sini sebenarnya dia sudah sadar, dia sudah tahu, karena itu tadi ya aku lihat di sini dia selalu bernostalgia, mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi sehingga kalian berpisah. Dan di sini aku lihat dia kayak udah mendapatkan pencerahan, sudah mendapat kesadaran diri bahwa ya selama ini tuh yang membuat hubungan kalian seperti ini hancur, kamu memilih untuk pergi dari dia, mengambil keputusan untuk meninggalkan dia adalah semuanya gara-gara dia. Dia tahu itu ya, sekarang dia sudah tahu semua itu salah dia. Justru malah dia kayak bisa nggak ya dibilang penyesalan ya, karena di sini dia pun tahu kalau sebenarnya ini salah dia, tapi kenapa sih selama ini aku selalu nyalahin kamu, aku selalu menghindari kamu, aku selalu menganggap kamu lah yang berlebihan, kamu tuh lebay, nah kayak gitu. Sehingganya ya gara-gara sikap aku yang seperti itu ya, yang selalu menganggap kamu yang salah, akhirnya ya kamu kecewa, kamu patah hati, kamu terluka, dan ya endingnya kamulah yang mengambil keputusan meninggalkan dia, kayak gitu. Tapi aku melihat hari ini atau terutama saat ini ya, banyak sekali hal-hal yang mengingatkan dia terhadap kamu, mengingatkan dia kepada kamu ya. Entah apapun itu, mungkin saat ini dia lagi kerja nih, ya kan ini hari kerja ya. Ketika lagi kerja, terus itu tiba-tiba kepikiran sama kamu, atau mungkin apa nih pas makan siang mungkin ya, dia lagi makan gitu, terus ada menu makanan yang kamu suka, dia keinget kamu. Terus ternyata pas dia lagi di kantor ketemu nih orang yang memiliki perawakannya kayak kamu, keinget lagi sama kamu. Jadi banyak hal di sekeliling dia saat ini itu yang mengingatkan dia kepada kamu. Itulah ya. Ya, jadi makanya di sini dia hari ini tuh banyak benar bernostalgia tentang kamu, mikirin apa yang pernah terjadi di antara kalian. Bahkan aku melihat
sampai saat ini, bahkan ke depannya pun dia ini masih akan selalu mengingat secara detail apapun yang pernah terjadi di antara kalian berdua. Ya, dulu dia misalkan pernah ngajak kamu liburan, dulu pernah ngobrolin ini, pernah ngobrolin itu, pernah jalan bareng atau apapun, punya momen-momen apapun itu ya, dia akan selalu mengingatnya. Aku lihat di sini ya. Jadi kamu itu belum dia itu belum sepenuhnya melupakan kamu. Bahkan kayaknya nggak bisa gitu ya. Karena di sini aku lihat kayak bayang-bayang kamu itu masih nempel gitu loh di pikiran dia dan di hati dia gitu ya. Jadi inilah perasaan dia terhadap kamu, dia masih belum bisa melupakan kamu gitu ya. Dan bahkan ya aku lihat di sini memang pengen untuk apa itu namanya, untuk kembali lagi sama kamu, tapi nampaknya memang masih ada prioritas, yaitu tentang keberlimpahan, tentang keluarga, tentang jebakan ya yang ada di dalam kehidupan dia, itu yang masih membuat dia belum bisa untuk memprioritaskan kamu atau kembali sama kamu ya. Ada masalah tentang keuangan atau masalah kehamilan, nah semacam itu ya. Mungkin dia ya kena deh karena punya gaya hidup bebas, ngehamilin orang atau dia yang hamil, bisa jadi ya. Tapi yang pasti di sini lebih kuat sih abundance ini ya, tapi ini juga kuat sih ya, lebih kuat sih energi tentang keuangan yang memang masih saat ini dia fokuskan ya, karena di sini ada keluarga juga yang mungkin perlu untuk dia hidupi gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya dari pembacaan ini ada zodiak apa saja? Capricorn, Taurus, dan Virgo. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat ada Virgo, ada Leo, satu lagi, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu yang paling kuat energinya ya. Kalau misalkan tidak ada dari zodiaknya, kemungkinan bisa jadi dari angka, bulan, huruf ya, atau sionya. Jadi nggak usah dibuat pusing. Kita lihat angka yang berhubungan dengan kamu dan dia dalam pembacaan ini. Kalau misalkan pembacaan ini sama gitu ya energinya dengan kalian dan tidak membuat kepala kalian pusing mendengar pembacaan ini, ya kemungkinan ini memang energi dari kalian ya. Jadi kalau misalkan pusing kalian ngedengerin pembacaan ini, gak usah dilanjut, skip aja ya, berarti ini memang bukan energi kalian. Tapi kalau masih mau dilihat ya it's okay. Yang penting tidak memberikan rasa beban ya di otak kalian. Ini ada angka 16, 23, 30, 19, 31, 9, 22, 29, 18, 5, 4, 15, 13, 24, 12, 11, 20, 26, 1, 21, 6, 7, 8, 25, 27, 10, dan 14. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Maret, Oktober, Mei, Agustus, Juni, Desember, Juli, September, November, dan Februari. Kemudian sionya bisa sionya kamu, sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio naga, sio ayam, sio kuda, sio tikus, sio monyet, sio macan, sio kambing, sio ular, dan sio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. VDEMANUQB WGISHJPRLYZTCKF. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.